Oke, sekarang saya ada di Polres Tangerang Kota. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan salah satu ketua tim handling di salah satu tim kontes liga. Siapa beliau? Ikuti perjalanan saya. Tonton videonya sampai habis. Oke, kita langsung ketemu dengan ownernya. Nah, ini dia nih. Selamat siang, Om. Nah, Om pakai dulu, Om. Ya, sehat, Om? Alhamdulillah. Oke, Om. Namanya siapa sih, Om? Saya namanya Aan, Aan. cuman di Facebook dikenalnya si Karen Chandra. Ada IG-nya nggak? IG ada Karen Chandra. Oke, nomor teleponnya, Om? Nomor telepon 0878 8715 2717. Oke, nanti akan saya sertakan di atas video, Om ya. Siap. Oke, Om. Boleh lihat ikan-ikannya nggak nih? Boleh, boleh. Oke, kita akan shoot satu-satu nih. Dari Karen Chandra. Ini apa nih, Om? Itu cencu. Cencu. Masih di size berapa ini? Paling itu sekitar 5 sentian sih. 5 cm ya. Nah, ini kita bergeser lagi ke sebelahnya. Sama ya? Sama. Ini masih di apa yang udah di single tank. Kita geser lagi ke bawah. Ini sama nih, Om. Sama, masih sama. Cencu semua. Cencu masih minggir tuh dia tuh. Cencu. Kita lihat lagi ke dalam nih. Nah, ini ajib-ajib nih. Ini, wih, ini cencu juga nih, Om. Cencu juga ini. Ya. Ini size berapa nih, Om? Ini udah masuk di A ya, sekitar 24-25. 24-25. Wih. Nah, ini bergeser ke bawah lagi nih, ajib Nah, ini nih. kanva ini. Tanpa nih. Wih, di ori Thailand, Om ya. Iya, di Thailand. Ini dijualin nggak sih ini? Kalau ini kebanyakan ikan-ikan rawatan, Ikan-ikan rawatan. ikan progresan. Progres. Jadi ini nggak dijual dulu ya? Enggak dijual. Oke, kita bergeser lagi nih, Om, ke sebelahnya nih. Wah, ini lagi proses mutasi nih. Iya, belum bersih tuh. Belum bersih, masih di GB ya? GBCC ya? GBCC. Ya. Geser lagi ke bawah. Ini apa nih, Om? Ini cencu nih. Cencu. Cencu tapi pre-marking. Nah, free marking FM. Ini oke, nah ini gede banget nih, Om nih. Wih, ini berapa senti nih, Om? Ini mungkin 30 ada. Wih, ini udah dimasukin kontes belum nih, Om? Belum sempat turun ini kan. Belum sempet ya. Nah, ini Om Karen juga nih. Ini apa nih? Di tim apa sih, Om? Saya di tim Patriot. Tim Patriot. Sebagai apa tuh, Om? Saya bagian handling ya. Handling. Ya. Seperti yang tadi saya bilang nih, Om Karen ini salah satu anggota dari Patriot. Beliau ini orang penting nih di Patriot nih. Nah, ini apalagi nih, Om nih? Ini kanva. Tanpa. Mantap ya. Markingnya sudah ada tuh. Kepalanya ini gede banget ini nih. Nah, ini kita bergeser lagi ke sebelah nih. Ini, Om, cencu ya ini ya? Iya, pre-marking ini lagi WS ini kan. Oh, ini lagi WS. Lagi sakit. Nah, bergeser lagi nih ke sebelah nih. Wih, apa ini? Ini klasik. Klasik. Wih, klasik mantap ini. Tuh ya. Wih, ini udah masuk kontes nih, Om? Belum turunin. Belum, tapi akan diikut sertakan nih? Akan ikut start. Cuman ya ini saya masih nanggung. Masih nanggung. Size berapa ini? Size-nya ini mungkin 24 kayaknya. 24. Kira-kira lah ya, kurang lebih. Ya.
Oke, nah ini kita bergeser lagi nih ke sekatan Om ya. Ini Canva semua nih Om. Canva itu Thailand semua. Wih, Thailand tuh ya. Bagi yang minat langsung hubungi dari Om Karen ya. Nanti saya akan sertakan di atas video. Kita bergeser lagi ke atas. Nah, ini apa nih Om? Canva semua. Canva Itu juga semua. Canva juga. Di size berapa ini Om? Size-nya mungkin ya 10 sampai 12 kayaknya. Campur ya? Campur. Ada yang 7 sentian juga. Apa Om? Ada yang 7 sentian juga. 7 cm. Nah nih bahan-bahannya ya. Bagi yang minat hubungin langsung Om Karen. Oke. Nah ini ada lagi nih. Ini Canva juga. Canva nih. Tuh saya zoom ya. Tuh, gila markingnya tebal banget tuh. Iya. Panjang kereta. Wih, gila ini. Ini dijual nih Om. Ya kalau cocok harga juga. Cocok harga jual ya. Oke, langsung hubungi dari Om Karen Chandranya. Ini masih di Canva Om. Masih Canva. Thailand ya. Ya, Canva kebanyakan Thailand sih. Di sini Thailand ya Canvanya ya. Kita bergeser ke bawah Ini nih. Chenchu. Nah, ini Chenchu nih. Nah, ini size berapa ya? Ekornya panjang lebar apa ini? Iya. Saya memang seneng ikan yang ekornya lebar sih. Om, ini bocorannya aja nih Om. Range-nya berapa sih Om kurang lebih? Range harga di sini mah nggak mahal-mahal lah. Berapa Pokoknya tuh? ya antara 500 sampai 3.000 500 sampai 3.000 ya, tergantung kualitas Om ya. tergantung kualitas, kecuali ikan-ikan rawatan kalau ada yang memang orang titip jual, ya itu harganya lagi beda lagi nanti biasanya. Oh, Om juga buat kos-kosan nih? Iya, ada kos-kosan. Oh, bagi yang minat untuk simpen apa bahannya biar jadi mewah ya. Ya. Nah, bisa di sini nih. Om Karen terima kos-kosan untuk kohan ya. Oh. Tapi ini bergeser ke atas. Nah, ini masih di Canva. Ini size berapa nih? 10 ya? Ya, kurang lebih 10. Kurang lebih 10 ya. Ya. Rata-rata memang Canva F2 ya Om ya? F2. F2 ori Thailand. Nah, kita akan tanya-tanya nih dengan Om Karennya nih seputar dunia lohan. Tonton terus sampai akhir videonya. Ke dalam nih Om nih. Ini ada apa nih Om? Ini Canva. Canva juga nih. Ini masih di jalur F2 ya? Masih F2. Ya. Marking mutiaranya tuh. Oh, gila ini ikannya. Mantap. Tuh ya, jendol banget palanya tuh markingnya tebal-tebal Om. Iya. Ini Om emang hobi di marking tebal-tebal atau gimana ini Om? Enggak, kalau ikan buat main kan kita carinya kan yang lengkap. Oh. Nah, contohnya lengkap di apa sih Om? Ya lengkap itu ya kalau misalnya masuk ke kelas Tsinghua ya mutiara, body, marking, kepala ya kan, warna Lengkap ya. Nah, ini apa nih? Ini free marking, ini Chenchu. Chenchu. Gila. Tuh ya, masih bergeser ke Chenchu ya ini. Iya. Nah ini salah satu serian saya nih. Oh, ini serian Om sendiri nih. Iya, ini cetakan saya. Nama seriannya apa sih? Saya SP series, Simpruk Poris. Simpruk Poris. Iya. Oh, Simpruk Poris. Tuh, ya. Serian dari Om Karen Chandra tuh. Bergeser lagi ke bawah nih. Ini ada apa nih Om nih? Chenchu. Masih di jalur Chenchu. Tuh. Serian Om juga nih? Ini bukan. Bukan ini. Orang rawat punya. Rawat. Oke. Bergeser ke sebelahnya. Ini klasik cuman lagi sakit kayaknya ini klasik. Oh, lagi sakit nih. Iya. Nah, Ini free marking. ini FM. Airnya hijau amat ini Om. Iya, ini air hijau banget. Lampunya udah 2 lampu dikasih. Gitu. Gila mentalnya di sini nggak ada yang ngedon ya. Rata-rata mentalnya ajib-ajib. Dilatih Om. Dilatih ya. Nah, ini apa nih Om nih? Ini Chenchu. Chenchu juga nih. Nah, ini masih di lokal ya? Masih. Lokal gitu udah cakep-cakep. Iya.
Cuman emang tuh apa teman-teman nih harus naikin ya nama Ya, lokal ya. lohan Indonesia naikin lah namanya. Jangan kita belanja Thailand mulu. Nah itu dia. Nah, ini ya tuh ikannya Om Karen lokal langsung nih, salah satu breeder lokal nih. Lanjut satunya kita bergeser ke atas nih Om. Ini kan Ini kampa ya, kampa masih F2 Om ya. ini udah masuknya ke F3 ya. F3 ini. F3 sama F2 itu bedanya apa sih Om? Kalau F3 itu ya lebih condongnya mirip Cencu ya. Kalau saya bilang dia kan filial sih. Di bibir apa gimana sih? Dari muka, mutiaranya, badannya Udah kelihatan Cencu sih. ya. Iya. Oke, nah itu solusi lagi untuk kita nih. F3 dan F2 itu yang membedakan dari badan, muka, face, sama di mutiara ya. Oke, kita langsung bergeser ke dalam nih. Ini jagoannya nih dari Om Karen nih. Klasik. Ini klasik. Udah masuk apa ini? Ini udah A nih, kemarin juara 2 nih. Ini juara 2 Iya, Liga. Liga. Gila ini. Ajib banget ini. Tuh ya, ini size berapa ini? 30? Size-nya enggak lah, paling 27 dolar. 2728. Gila ini. Tuh, Tanknya tank khusus. tanknya aja besar tuh. Tuh ya. Oh. Ini khusus untuk di ruang tamu ini. Oh. Nanti kita akan shoot piala-piala dari Om Karen. Ya, ini pialanya ya yang sudah dimenangkan oleh Om Karen nih. Jadi payahnya nih. Nih pialanya ya. Ke dalam ya nih. Ke dalam dari rumah Om Karen, farmnya. Nah ini GB nih Om. GB. Dalam sini banyak GB. Masih lokal ya? Lokal ini Cencu. Lokalnya aja udah begini tuh. Hampir bersih ya? Hampir. Tinggal bibirnya doang tuh. Nah, mantap nih. Bergeser lagi ke sebelah. Ini Cencu juga. Cencunya tuh ya. Tuh. Ini pernah juara 1 nih di UKM. UKM mana nih? UKM di Johar Baru. Johar Baru. Oh ini juara 1 nih. Tuh. Mantap. Kemarin di Liga sempat juara 7 deh. Oh Liga juara 7? Nah. Liga Pluit? Iya, itu. Tuh. CC apa nih? CCC? CCC. CCC juara 7. Iya. Gila tuh. Bagi yang minat tuh langsung tuh. Jual nggak nih Om nih? Belum dulu itu. Simpenan dari Om Karen. Masih panjang main nih. Nah ini bergeser lagi ke sebelah nih. Ih, gila ini Mantap. mutiaranya nih. IG buset. Ini apa nih F2? F3 ya nih. F3? Iya. Ini kemarin Fluid Liga juara 3 apa juara 2 nih. Juara 2? Anjay ini. Wih, Di CHC. CHC. FMC sorry. FMC. Iya. FM. Iya masuk ke FM. Masuk FM ya? Tapi ada marking dikit ya? Markingnya dikit. Tipis. Tuh ya mutiaranya sampai ke perut tuh. Gila ini. Ini si Om nyalon sendiri apa gimana ini? Kalau Nyalon sendiri, suntik Nyalon. sendiri. suntik sendiri nyalon sendiri? Iya. Hebat bener ya. Lengkap banget nih Om Karen. Yang mau belajar tapi jangan cuma belajar ya. Minimal ya ambillah beberapa ekor dari sini. Boleh sharing-sharing. Ini lagi sakit. Lagi sakit. Nah, bergeser nih ke atas nih. Beben. Nah, ini ada GB nih. Ini bahan bagus lagi nih. Tuh, Si bahan mentah. masih bahan mentah. Ini aja udah bilang bahan mentah ya. Belum Gimana jadi. jadinya nih? Nah, ini Cencu. Ini kita bergeser ke sebelah. Cencu Om ya. Ya. Tuh, Ini Cencu. kalau enak. Bergeser ke sebelahnya lagi nih Om. Nah, ini CH nih. Istimewa ekoren. Wah, kenapa tuh istimewa? Ekornya gede ya. Lebar. Ada buset tuh ya.
Dia Iya. kecil, ekornya udah gila. Tuh. Dan ajib-ajib emang Om Karen. Kita bergeser lagi Om ke Nah, ini dalam Om. tensu. Ini juga produk lokal. Ini produk lokal. Ya, Memang lokal itu bagus-bagus Om ya. ya ini orang carian orang Palembang. Oh ini. Ya. Wih, gitu tuh ya. Saya zoom tuh. Tuh, saya fokusin lagi kameranya tuh. Nah. Nih, saya ketemu lagi nih yang bagus nih. Klasik. Tuh kan tuh. Ayo tuh. Nah. Palanya bulat banget ini. Iya. Oh. Nah. Klasik. Tuh, ada lagi klasiknya nih. Gini markingnya tuh. Marking kereta tuh. Ini kereta. Kalau yang begini dua warna disebutnya apa sih Om? Buton, ya. Buton ya? Ini pernah juara 1 di UKM juga nih. Oh, ini juara 1 UKM. Iya. Tuh. Wih. Oh, ini Buton klasik. Nah, ini apalagi nih Om nih? Ini tensu. Tencu. Ya. Gila ini bodinya. Ini bisa disebut bodinya apa? Kotak ya? Bodi kotak bisa ini. Tuh, ajib banget ini. Ini belum dimasukin ini. Belum, saya masih nanggung. Masih nanggung. Gila ini. Warna bagus-bagus ini. Ngiler saya kalau ke sini. Nah, kita bergeser lagi ke atas nih. Ini klasik. Tuh. Klasik tuh. Nah. Mukanya unik amat ini Om. Ya, monkey face. Mukanya monkey ya. Gila ini mukanya. Tuh. Ikan langka ini. Yang ada di Karen Farm. Nah, kita bergeser lagi nih ke sebelah nih. Waduh, ini masih di jalur lokal nih Om. Ya, masih ini GB lokal. Cetakan Indonesia juga. Nah, tuh. Itu ada shining ini Om. Iya. Ya. Mantap nih. Kita bergeser ke bawah. Oh, ini yang di dalam rata-rata GB Om ya? GB, bayangkan GB di sini. GB tuh. Bergeser lagi ke samping. Ini ada masih di jalur GB. Ini belum full mutasi ya? Belum selesai dia. Belum selesai nih tuh, tapi badannya udah gede nih. Kepalanya nih. Ini bakal calon indukan kali Om ya? Heeh. Tuh, ya. Nah, ini bergeser lagi ke samping. Masih di jalur GB juga nih Om Karennya nih. Wah, ini lagi mojok nih. Mojok itu juga buat indukan nanti. Nah, ini apa nih Om? Ini GB juga. GB juga nih. Oke, kita akan berbincang sedikit-sedikit dengan Om Karen. Kita tanya-tanya nih seputaran lohan, kontes, dan lain-lain. Oke, saya sedang bersama Om Karennya nih, langsung nih Om Karennya nih. Halo, Om Aan. Akun Facebooknya Karen Chandra. Ya. Kita akan bahas seputaran dunia lohan, handling di tim dari Patriot. Nah, bagaimana sih tugas-tugas dari tim handling itu untuk tim kebanggaannya? Langsung saya dengan Om Karen. Nah, Om, tim handling itu tugasnya apa aja sih Om di tim kontes? Ya, tugas-tugas handling ya jaga ikan-ikan anak tim lah. Anak Ya, tim. ikan anak tim, performin. Biasanya kan kalau kirim-kirim dari luar kota gitu Iya. kan, di plastik tuh kadang-kadang kan ya ikan stres apa, Stres. nah, kita performin lagi di arena. Jadi kalau misalnya nih ada yang kirim kontesnya di luar kota nih, Om langsung pergi ke sana? Oh enggak, dikirim ke arena biasanya. Dikirim Jadi ke arena? ikan misalnya kalau banyak kan sih dari Jawa ya, Jawa Hah? kalau dikirimnya biasanya dia orang pakai travel. Travel. Nah, travel langsung ke arena. Jadi ya kita tinggal terima di arena aja. Ya kadang-kadang ada yang kirim pakai kereta yang mesti dijemput sih di stasiun. Gitu. Nah,
Jadi Om langsung terbang ke sana atau bagaimana? Ada teman yang khusus ngurusin itu. Oh, jadi Om khusus di Jabodetabek aja. Saya khusus yang bagian di arenanya aja. Arenanya aja. Kebetulan kan saya memang ya ketua handlingnya sih, jadi Oh, ada lah ya teman kita Ya. yang buat ngurusin ke situnya. oke. Saya udah tugasin buat dia ngurusin yang ikan-ikan luar kota. Nah, solusi dari Om Karen Chandra nih, pas ikan sudah di kontes nih, tiba-tiba dia mojok aja nih ikan, kepalanya tiba-tiba kempes atau bagaimana. Nah, ini solusi Ya. dari Om Karen apa sih? Biasanya lihat dari karakter ikannya dulu, kenapa dia stres, apakah sering lalu lalang orang, dia takut, mentalnya belum jadi apa gimana, ya kita mesti tahu dulu, mesti baca ikannya dulu. Jadi ya nggak semua ikan itu diperlakukan sama sih kalau menurut Ya, saya ya. ya, Kalau handling yang lain saya nggak tahu deh. Heeh. Kalau menurut saya pribadi ya masing-masing karakter ikan itu ya beda-beda. Jadi Nah. cara penanganannya pun ya beda-beda, harus bikin Beda-beda. senyaman mungkin ikan itu. Kalau misalnya sering lalu lalang orang Ya. banyak gitu ya, minimal ya kita harus kacain aja, tutupin minimal tuh. Pakai kaca cermin kalau Kaca kita. cermin. Ya saya tutupin biar Oh. dia mainnya di kaca aja, jadi nggak Oh. ngeliatin orang. Jadi semua ditutupin kacanya. Enggak, cuman ya pasang kaca cermin aja di depannya. Oh, pasang kaca cermin aja di depannya. Kalau dia ikan itu. Biar dia lebih fokus ke kaca cerminnya, jadi Oh. nggak fokus sama orang lewat. Kadang-kadang kan di arena kan jalannya kan sempit, Iya, lalu banyak lalang. orang lalu lalang orang gitu kan. Nah itu kan ikan kaget biasanya nih. Oke. Nah ada lagi yang Gimana mojoknya lagi tuh? karena overdosis, ada juga. Nah itu Kebanyakan obat gitu? Atau gimana? ya obat suntiknya kebanyakan biasanya, dosisnya kebanyakan. Ada yang kayak begitu. Makanya beda-beda sih karakternya. Kalau yang overdosis gitu ya paling kita solusinya kasih es batu aja. Oh, es batu. Nah, karena itu kan ikan itu kan kalau disuntik itu biasanya kan bawaannya panas ya. Iya. Jadi dia risih mungkin ya. Nah, Heeh. kita kasih es batu tuh buat netralin panasnya dia aja biar dia adem gitu. Tuh ya, solusi dari Om Karen nih. Ada lagi nih. Nah, selanjutnya nih Om, suka duka di kontes itu apa sih? Suka dukanya ya, sukanya ya banyakan ketemu sama teman-teman, ngumpul bareng, nongkrong gitu loh, bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah. Itu sukanya lah. Sukanya dukanya. Kalau di dukanya kontes. ya kerjaannya Kerjaannya banyak gitu. banyak, apalagi ketemu bos-bos yang rewel ya kan, suka Oh. teleponin ikannya bagaimana, itu sehari bisa ngangkat telepon berapa kali itu. Oh gitu. Itu Jadi dukanya. Om Karen ini sebagian ikan dari bos-bos ini, Ya buat anak-anak tim lah. anak-anak tim ya. Anak-anak tim lah. Anak-anak Kita tim. sebutnya di handling itu ya bos-bos lah, bos-bosnya Oh. kita lah. Kan kita kerja dibayar. Oh gitu. Nah, itu sekarang sudah memenangkan berapa piala sih? Dari berapa tahun sih Om Karen main kontes ini? Main kontes mulai dari 2019. 2019. Dari tim diesel dulunya. Oh, tim diesel. Dieselnya bubar, saya pindah ke Patriot. Patriot. Jadi Nah, di Patriot sendiri sudah 2 tahun. 2 tahun, berarti 2020. 2020. 2020. Berapa banyak piala yang udah dimenangin nih? Ya, lumayan sih Lumayan ya. ya. Nggak tahu, nggak pernah dihitung di Ntar kita akan shoot nih. Pialanya nih. Berapa banyak nih. Kalau Nah. saya sendiri malah jarang turun ikan karena saya cuma nanganin ikan orang doang. Biarin. Nanganin ikan orang sampai juara. Gimana tuh? Kalau Nah. ikan mungkin ikan anak-anak tim lah yang banyak dapat piala lah. Ya, Patriot sendiri kan juga pernah di juara 2 ya di liga ya. Liga juara 2, iya betul. betul. Peringkatnya juara 2. Mantapnya ini Om Karen-nya ini ketua langsung tim handling. Nah, ini dia nih. Nah, terus Om, piala Patriot ini ada base camp-nya atau Nggak atau nggak ada. Kalau Patriot itu belum ada bikin base camp. Belum ada ya? Kebanyakan ngumpul tuh ada di salah satu pembina Patriot lah di Geraha Raya. Oh, Geraha Raya. Nah, namanya Pak Niko Stefanus. Itu Oh, kan Pak Niko. nah, itu pembinanya Patriot. Patriot. Nah, Banyak kan ngumpulnya di sana. oh gitu. Om, nah ini misalnya nih temen-temen nih kan punya ikan bagus nih di rumah nih. Kan sayang dong otomatis kalau nggak di kontesin. Ya. Nah, Patriot ini menerima nggak sih anggota-anggota baru? Oh, kalau Patriot nerima. Cuman kan ada kadang-kadang tim yang bisa tebeng ikan ya. Iya. Nah, kalau di Patriot sendiri nggak pernah terima tebengan ikan dari luar gitu. Oh. Jadi kalau memang mau turun kontes di Patriot ya harus menjadi anggotanya Patriot. Nah, syaratnya nih apa sih
Syaratnya jadi anggota Patriot? nggak banyak sih ya kalau jadi anggota Patriot ya paling mau fight aja lah. Belain tim gitu loh, maksudnya Oh. ya ada kontes turun ikan gitu loh Oh, buat iya. buat kita bantu poin tim gitu. Oke, jadi Jangan jadi tim hore aja oh, maksudnya iya. gitu. Jadi harus bantuin turun ikan, Ya. bantuin slot ya. Ya, nambah-nambah kan kita slot. kan kejar-kejaran poin biasanya Ya. kan sama tim lain gitu kan. Nah, itu bantu buat ambil poin tim gitu. Oke. Syaratnya cuma itu aja sama uang administrasi lah, uang kas biasa. Ya, uang kas ya. Ya, uang kas. Nah, Patriot ini anggotanya udah berapa banyak sih? Om? Di Sekarang seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia sih, cuman kebanyakan sih di Pulau Jawa aja sih ya. Heeh. Pulau Jawa aja, tapi nggak sampai keluar pulau. Patriot sekarang mungkin ada total 37 anggota. 37 anggota. Iya. Nah, kalau untuk main liga nih Om, ada minimal slotnya itu berapa banyak sih? Oh ada, karena kan ada ketentuan dari P2LI itu kan, Heeh. satu tim itu minimum kuotanya itu 40 ekor. 40 ekor ya, Iya, minimal. Minimum. Oh, minimal. Maksimumnya 65 ekor. Kalau lebih dari 65 ekor itu Ya. nanti lebihnya itu dihitung ke perorangan. Oh, gitu. Jadi nggak masuk ke poin tim dia. Nah, Om nih, teman-teman juga banyak yang belum tahu nih masalah tim ya. Mini kontes, regional sampai liga. Nah, itu maksudnya apa sih Om? Bagi yang belum tahu nih, timnya ini gimana sih? Mini kontes, regional Biasanya atau kalau liga? mini kontes gitu kan dia biasanya kan perorangan sih ya. Mini kontes perorangan Nggak- bisa nggak- ya? nggak pakai tim itu juga Ah. bisa langsung turun. Heeh. Kalau regional ada timnya masing-masing. Nah, Ya. tergantung regionalnya di mana. Biasanya si tim ini daftarnya di regional mana gitu. Heeh. Jadi ada regional Bandung, Bogor. Oh, Nanti gitu. rencana katanya ada regional Jakarta ya, cuman Ya. belum diliris gitu. Ya. Terus ada lagi regional Jambi. Nah, itu masing-masing tim nanti maju. Per daerah itu regional itu kan per wilayah. Per wilayah sebutnya ya. Sebutnya Tapi kalau udah liga udah seluruh Indonesia. Liga bisa seluruh masuk. Indonesia. Itu Oke. kontes yang paling besar itu ya liga. Nah, Paling besar. temen banyak yang belum paham juga nih. Tim regional otomatis bisa nggak sih masuk ke tim liga? Bisa Atau kalau dia daftar. daftar bisa ya. Bisa. Tapi kalau tim liga masuk ke regional, Bisa juga Bisa kalau juga? ada daftar. oke. Jadi satu tim misalnya Patriot nih, Mm, mau mainnya di regional sama di Ini. liga. liga. Nah, Ah. mini kontes kan udah perorangan kan. Iya. Nah, biasanya kalau Patriot daftarnya di P2LI, oh gue mau turun di regional juga, mau turun di liga juga, itu Iya. bisa. Oh bisa ya, Patriot ya. Cuman Patriot kebanyakan di regional Bogor sih ada ikut juga. Heeh. Anak-anak Patriotnya, anak-anak Patriot kebanyakan turunnya di tim newborn. Tim Newborn. Nah, itu yang Oke. didaftar di regional Bogor. Regional Bogor. Nah, itu anggotanya semua kebanyakan sih anggota Patriot sih. Hampir Oke. rata-rata anggota Patriot. Ketua timnya newborn sendiri pun anak Patriot. Oh gitu. Nah, kita balik lagi ke kontes nih Om. Pas setelah pulang kontes, ikan itu kan biasanya ngedrop ya. Ya, Ngedrop, biasa sih ngedrop. Entah dia mentalnya jadi kurang, kepalanya jadi ciut, atau jadi kurang nafsu makan. ada yang sakit juga. Heeh. Nah, itu solusi dari Om Karen Chandra nih. Biasanya Selaku kalau tim handling. kita kontes itu kan biasanya kita kan ngejor karofil, misalnya pewarna gitu Iya. ya, pakai suntikan segala macam. Iya. Nah, pulang dari kontes itu kalau saya kayak saya kan ngerawat ikan orang tuh, biasanya kalau ikan yang dari sini ada turun di arena, kita pulang ya kita cuci perut. Nah, Cuci perut, kosongin. Jadi ya puasain dulu berapa hari sambil dia cuci perut, sambil dia balik normal dulu. Adaptasiin dulu lagi gitu. nah, maksudnya cuci perut ini menggunakan apa ini? Saya sih medianya? biasanya pakai obat sih ya. Obat ya. Nah, air juga berpengaruh nggak sih Om? Pengaruh dong. Kita kan Pengaruh ya? pelihara ikan itu ya pengaruh paling besar itu di air. Air. Kayak Oke. untuk sekarang ini nih keadaan cuaca lagi nggak bagus, pasti Hmm. banyak banget yang sakit. Teman-teman lohan lainnya juga kita juga banyak tanya juga katanya banyak yang sakit karena cuacanya lagi nggak bagus. Nah, kalau untuk cuci perutnya ini, tapi kira cuci perutnya kayak cuci perut manusia nih. Pakai Biasanya sih taruhin obat aja sih, taruhin obat di air. kayak nanti apa nih? sama Blue puasain gitu. Kayak apa? Kalau saya Blue pakai apa? Octosin sih. Octosin. Iya. Octosin untuk cuci perut.
Nah, ini solusi dari Om Karen. Ada Iya. saya bongkar lagi untuk Kosin. teman-teman sahabat story. Sama puasain. Puasain. Kosongin. Kosongin perut, jangan sampai kita kasih pelet dulu Om Iya, ya. jangan kasih makan dulu. Ah, Takutnya kosong. kenanya nanti ke internal kalau misalnya itu. Biasanya kan obat-obat itu kan keras, ya, jos-josan itu, terus ya klorofilnya juga obat keras juga gitu kan. ya. Ya kita netralin dulu lah, stabilin Oke. dulu kan. Nah, Om, kalau di kontes itu pernah nggak sih ada nggak usah sampai dijor klorofil atau suntik alami, pernah nggak sih ngalamin teman-teman yang masuk Kalau gitu? kita mainnya per tim, Hmm. saya rasa nggak ada ya. Hmm. Mungkin ada, cuman ya kita nggak tahu kalau dari Iya. tim lain ya. Ya, Tapi kalau dari saya pribadi, kalau kita turunnya alami, ya bisa-bisa aja selama itu ikan udah keadaannya udah enak, Iya. kepalanya udah besar, warna udah dapet, ya bisa-bisa. oke. Asal yang punya ikannya pede aja gitu loh. Oke. Pede ya silakan. Ikannya bagus, makanya siapin ya ikan yang jos. untuk Kuncinya masuk kontes. sebenarnya ya, kuncinya momen kontes itu cuma satu, apa tuh? pada saat pemilihan ikan. Jadi Oh. pas beli ikan itu ya bener-bener diteliti, itu aja sih. Oh gitu. Kalau kita udah teliti bakat ikan ini bagus, oh ini palanya bakalan bisa besar, Ya. apa warnanya bisa masuk Ya. gitu ya. Gak usah diapa-apain, ikan juga pasti enak lihat. Oke. Gak usah yang namanya perlu warna lah, suntikan lah. Kuncinya ya di pemilihan ikannya, bakatnya itu. Jadi matanya pada saat pilih ikan itu bener-bener teliti matanya kita. Mata kita ya. Ya, Kalau perlu bawa orang ya. kalau perlu, bila perlu ya bawa orang yang Yang ngerti ngerti gitu, ya. yang bisa lihat ikan, Nah. poin yang kayak gimana, gitu Nah, loh. Yang bisa buat turun. jangan salah memilih temen kalau bisa. Iya. Bawa temen yang Betul. benar-benar paham sama ikan lohan. Kebanyakan kan sekarang kan, apalagi ya kayak orang misalnya contoh beli ikan di saya misalnya. Sellernya contohnya saya lah, beli Ya. ikan, beli harga sekian gitu Ya. ya, bawa pulang pelihara, kok jadi jelek gitu Nah, kan. Nah, ya. itu terkadang-kadang bukan karena dari salah bakat ikan juga, Ya. dari perawatan ikan juga pengaruh gitu loh. Oh. Misalnya contoh ikannya standarnya buat progres itu biasanya kan tank tinggi 50 gitu ya. Ya. Dikasih tinggi cuma 30, 35 ya bagaimana? Oh. Ikan ya ada stres terus kan. Stres. Oh jadi Ah, berpengaruh juga Berpengaruh. tinggi. Ya air. Karena kan lohan itu kepalanya kan menurut pandangan saya ya, Hmm, lohan itu kepalanya numbunya ke atas. Iya. Sedangkan air yang kita kasih kita press, nggak bisa buat numbu. Oh, Ya bagaimana jadi- kita mau ngeliat ikan itu kepalanya besar gitu. Iya 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 iya. Ya. Semakin nyaman ikan itu semakin muncul bakatnya biasanya. Oke, jadi ya seperti apa kata teman-teman yang lain nih, buat nyaman ikan Betul. itu nomor 1 Om ya. Kopi Om. Oke, puasa Om. Oh iya lupa. Terus lanjut Om. Pemilihan dari burayak nih Om. Selanjutnya untuk spek badan, ekor sama fintail, dudukan kepala, mutiara, marking, itu pemilihan burayak yang bagus untuk menurut Om Karen. Kalau apa sih? burayak, kalau bicara burayak Di itu size berapa yang bagus? paling top itu ya minimal ya, Ah. size 5-6 cm. 5-6 cm. Nah, baru kelihatan bakatnya. Kalau di bawah 5 cm agak berat ya kalau Agak berat ya. untuk sortir ya saya. Oke. Makanya saya selalu saranin kalau untuk mau beli ikan ya minimal 5 cm ke atas. Yang Supaya sudah disekat ya. bila perlu ya sudah di single pack. Oh, yang udah pilihan ya. Iya. Oke. Jadi lohan ini nggak ada ibarat kata size kecil oh lebih murah, Ya. size besar lebih mahal. Hmm. Enggak, yang dijual biasanya sama seller-seller lain juga kualitas ikannya sih. Biarpun dia size murah yang misalnya 2-3 cm, kalau menurut si seller kualitasnya bakalan bagus, Oh, ya pasti mahal dia jualnya gitu. oke. Kuncinya itu aja sih. Kuncinya mahalnya. Mahalnya sebenarnya. Harganya ya. Sekarang Harganya. seller bisa jual ikan itu mahal kan minimal Hmm. dia tahu basic dasar untuk Iya. pilih ikan. Sebenarnya bukannya mahal Om ya, tapi memang kualitas ya. Iya, ilmu buat pilihnya kan juga Iya. mesti dibayar. Nah, ilmunya ini yang penting. Nah, kalau A1 B1 ya nggak mungkin ada yang Ya kalau A1 B1 misalnya si seller mau jual ya bisa aja sih Iya. ketemu yang bagus juga bisa, Ah. bukan yang nggak bisa. ah, Tapi kan balik lagi, hmm, kita logikanya aja lah. Kalau sellernya menurut dia ikan itu bisa dijual mahal, buat Iya. apa dijual murah? oh gitu. Gitu. Oke. Menurut Ini saya solusi ya. Om Aaron. Nah, solusinya untuk newbie nih, terakhir nih Om.
Untuk apa pemilihan burayak yang bagus, harganya relatif agak sedikit tinggi. Itu solusi dari Om Karen Chandra biar mereka nggak keblejok dengan harga yang murah, tapi kualitasnya jauh di ekspektasi dia. Dan Neobi ini beli burayak misalnya harganya murah, tiba-tiba udah gedenya jadi jelek atau bagaimana. Nah makanya itu yang saya bilang, saran saya jangan pernah beli burayak karena gamblingnya terlalu besar. Oke. Kecuali si pembeli itu memang benar-benar mau gambling. Oke. Ya udahlah nggak apa-apa lah, saya beli Ya. cuma sekian misalnya Ya, kan, ya. ya gedenya jelek ya sudah terima. Nah, Kalau memang mau benar-benar pilih yang berbakat, ya minimal 5 cm ke 5 atas. cm up ya. Iya, 5 cm ke atas. Nah, sudah bisa lihat bakatnya, bodinya, kunciannya ada atau enggak, kepalanya bakal bisa naik atau enggak, warnanya masuk atau enggak, mutiaranya punas apa dapat apa enggak gitu loh. Oke. Bakatnya semua udah kelihatan. Nah, Bisa untuk kelas segitu. Cencu sendiri pun Ya. mutiaranya itu bisa kebaca tuh kadang-kadang bisa 10 cm up. Saya 10 cm up. Karena Cencu itu kadang-kadang ada mutiara yang kita tidak sangka-sangka punya bisa tiba-tiba Iya. muncul, nggak Nah, seperti itu. kayak mutiara kanva gitu loh. Heeh. Nah, kalau mutiara kanva ya kecilnya begitu ya gedenya begitu. Oh, kalau cencu nggak bisa kita duga ya. Ya nggak bisa. Kadang-kadang ini kan dia ada mutiara yang baru numbuhnya, Iya, itu iya. yang buat bikin dia lebih mewah lah, mutiaranya dia lah. Biasanya tuh cencunya yang seperti itu. Oke. Nah, apalagi nih Om solusi untuk para newbie nih? Biar Saran aja sih kalau memang pengen pelihara lohan gitu ya, walaupun dia buat kontes atau tidak buat kontes pun ya minimal ya pilih yang berbakat lah, yang berbakat ya. berbakat, ada potensi untuk bisa buat main kontes. Ya, Patokannya ikan itu bagus atau tidak bagus selalu di arena. di arena Nah, ya. kuncinya siapa? Juri. Menurut kita bagus di rumah belum tentu menurut juri bagus kan. Iya. Nah, ya udah kita turunin ikan kita, menurut kita bagus nih, kita Iya. turunin di arena, kontesin. Ternyata juri itu pilih untuk jadi juara 1, ya berarti ikan itu benar-benar bagus karena yang punya ilmu buat nilainya kan selalu juri. Oke. Balik lagi. Oke. Ya kalau mau bicara harga relatif lah ya, Iya, itu mah relatif. tergantung ke seller-seller masing-masing Benar. aja sih. Itu nggak bisa ngomong ya. Kalau mau Iya. dibilang lohan mahal atau lohan murah ya nggak bisa bicara. Iya, gitu. nggak bisa bicara memang. Memang semua tergantung dari kualitas sih ya. Kualitas. Nah, Om Karen ini satu lagi nih Om nih. Ini udah punya serian nih. Serian ada. Seriannya tadi apa? SP series. SP series, Simpruk Simpruk Poris. Poris Nama series. daerah rumah saya. Oh, nama daerah rumahnya Om Karen nih. Itu seriannya itu di lohan apa sih? Cencu saya Cencu. kebanyakan. Cencu Saya ya? kebanyakan cetak cencu. Oke, cicak cencu di serian Simpruk Poris. Simpruk Nah, Poris. bagi yang minat, masih ada nggak sih? Lagi belum Banyak ada nih. nih. Gagal terus. Belum ada lagi nih. Nanti Cuman ya next tadi ada ya. satu doang tuh yang. Oke, yang tadi yang di masih sini sisa ya. nama, ya. Nah, nanti kita tunggu serian dari Om Karen berikutnya. Ya, Oke, Om. Terima kasih Om ya. Sama-sama. Sudah dijamu di sini. sama-sama. Sukses terus untuk Om Karen Sama-sama. ya. Amin. Makin maju, makin sukses. Amin. Oke, salam jenong. Salam Nah, Jenong. salam jenong.